Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Allah yang sangat banyak. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, biiznillah azza wa jalla kita akan memurajaah pembahasan fikih salat. Insyaallah karena kami bagiannya adalah masalah akidah dan ahli, maka terkait dengan ahli kita akan bahas fikih salat biiznillah ya azza wa jalla. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dimulai dari definisi salat. Sebetulnya pernah kita singgung ketika membahas salat Id, ya, namun tidak masalah kita ulang kembali karena mungkin di antara kita ketika itu tidak hadir atau bisa jadi di antara kita ada yang lupa, maka mari kita murojaah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan ini penting kita terus ulang. Kenapa? Karena kita tahu rukun yang kedua di dalam Islam adalah salat, adalah salat. Sehingga ini harus betul-betul kita pahami, jangan sampai kita lalai dalam masalah ini karena sangat mengerikan ancamannya bagi orang-orang yang lalai terhadap salat. Dan insyaallah nanti kita akan bahas di waktunya nanti. Baik, kita mulai dari definisi salat itu sendiri. Para ulama menjelaskan di kitab-kitab fikih, salat secara lughah atau secara bahasa adalah doa. Secara bahasa adalah doa. Itu secara bahasa. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa salat secara bahasa maknanya adalah doa. Contohnya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man kana sha'iman falyusalli." Barang siapa yang berpuasa maka hendaklah dia yusalli. Yusalli di situ maksudnya mendoakan. Jadi hadis ini kaitannya dengan orang yang diundang makan di acara pernikahan. Jadi diundang makan atau walimah gitu ya. Walimah itu artinya makan-makan. Kalau walimatul urus berarti makan-makan di acara pernikahan. Jadi kalau ada orang diundang di acara pernikahan, ternyata dia sedang berpuasa, sedang berpuasa sunnah barangkali atau puasa qadha atau yang lainnya, maka jika dia sedang berpuasa, kata Nabi SAW, fal yusalli. Para ulama mengatakan fal yusalli di sini maksudnya hendaklah dia mendoakan. Ya cukup mendoakan seperti itu. Bukan orang-orang makan dia malah sholat gitu ya di situ. Tidak. Ini secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah atau syar'i, sholat ini harus kita ingat supaya kita bisa mengetahui kesalahan sebagian orang atau sebagian tarikat ya. Ya, para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih bahwa salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Salat adalah rangkaian dari ucapan, perbuatan, rangkaian ibadah gitu ya, yang terdiri dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim, yaitu salam. Ini definisi doa secara syar'i. Jadi dia adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan, doa-doa zikir gitu ya, takbir, al-fatihah dan yang lainnya. Dan dia adalah af'al, itu perbuatan-perbuatan berdiri, gerakan, ruku, sujud dan seterusnya. Yang mana kata para ulama diawali dengan takbir tadi sudah. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ini definisi salat secara syar'i. Dari definisi ini hadirin, kita bisa mengetahui kesalahan pemahaman sebagian orang yang mana mereka memahami atau meyakini gitu ya, jadi akidah mereka. Salat itu cukup ingat Allah sudah selesai. Ya ada orang, ayo kita salat. Sebentar, dia merem, udah salat saya. Kok bisa udah salat? Iya, cukup ingat Allah udah salat. Allah berfirman katanya. Allah berfirman dalam surat Thaha, aqimis shalah li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kata dia, kalau udah ingat Allah berarti udah salat.
Maka pertama kita katakan ini menyelisihi definisi sholat itu sendiri secara syar'i. Karena sholat secara syar'i bukan sekedar ingat Allah, udah sholat berarti tidak. Kita tahu tadi definisinya apa? Ibadah yang terdiri dari apa? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Bukan merem, ya terus ingat Allah selesai. Enggak gitu. Yang pertama. Kemudian menyelisihi apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi beliau, menyelisihi para sahabat, menyelisihi ijma' para ulama, sehingga tidak benar ya keyakinan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu salat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Ya, kalau Isra itu dari apa? Dari Makkah ke Baitul Maqdis, kalau mi'raj ke atas ya. Dan itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Baik. Jadi saking luar biasanya ya kedudukan sholat sampai pensyariatannya itu di atas, ya, di langit. Kalau syarat-syarat yang lain ketika Nabi SAW di bumi, ya puasa, ya haji dan yang lainnya pokoknya di bumi. Tapi sholat sampai apa? Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi SAW ke Sidratul Muntaha gitu ya, untuk menerima syariat sholat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingat bahwa sholat yang Allah wajibkan, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini kita singgung saja sedikit. Sholat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam adalah lima waktu ya. Adalah 5 waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Dan ini banyak dalilnya. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita akan dapati ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kewajiban Islam bagi saya ini apa?" Lalu Nabi SAW sebutkan, di antaranya adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam hadis lain Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman, beliau berpesan, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Wa inhum ata'uka lidzalik fa'limhu anna Allah iftarada alaihim 5 salawat fi kulli yawmin fi kulli yaumin wa lailah." Wahai Mu'ad, sesungguhnya kau akan mendatangi ahlu kitab, maka jadikanlah yang pertama kali dakwahmu syahadat, agar mereka bersaksi, meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah. Dan apabila mereka sudah seperti itu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat dalam sehari semalam, ya, sehari semalam 5 waktu, ya, sehari semalam 5 waktu. Jadi ini bantahan nih, kita pernah sampaikan bantahan bagi mereka yang udah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Ini nggak betul. Kenapa? Berarti ada 6 kewajiban ya, dalam sehari semalam, padahal hanya 5 waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ketika bahas yang karakter akhlak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.